Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada yang nggak ke masjid gara-gara imamnya tidak kunut gitu ya, atau mungkin sebaliknya yang tidak kunut nggak datang karena imamnya kunut ya, sama-sama ya. Pertama begini, ini saran saya, wallahu alam ya, saran saya. Jika masyarakatnya sudah berwawasan baik, artinya dia tahu tentang perbedaan madhab, sudah disosialisasikan, maka tidak masalah satu masjid itu menggunakan beberapa pandangan. Seperti di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu tempat saya sekolah, dan di asrama saya, sholat itu bergantung imamnya. Kalau imamnya syekh kami, guru kami bermadhabkan Syafi'i, kunut ya kunut semua, berangkat ke masjid dan kunut. Ketika yang datang guru kami, misalkan Syekh Thaha Rayyan, itu termasuk ulama besar dalam mazhab Maliki, sekarang mungkin termasuk paling tinggi derajatnya dalam mazhab Maliki, beliau tidak kunut. Kalau beliau ngimam ya semua secara otomatis tidak kunut dan tidak baca bismillah. Dan itu tidak terjadi keributan, perselisihan. Kenapa? Kami paham. Kami mahasiswa, kami sudah diberikan ilmu pengetahuan dan wawasan. Nah, di tekad ini saya nggak tahu masyarakatnya gimana. Kalau belum siap, maka keputusan pengurus adalah keputusan final. Kalau sekaligus keputusan pengurus mengatakan kita pakai kunut, maka sebaiknya kunut terus, dan yang tidak kunut jangan ngimam. Itu saran saya. Sampai diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman setahun, sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Begitu sudah, maksudnya biar masjid ini bisa merangkul semua aliran kan, semua ormas ya. Kalau aliran nggak semua, kalau yang sesat nggak mungkin masuk. Maksudnya yang aliran-aliran kayak NU lembaga ya, NU Muhammadiyah bisa gabung sama kita ya. Butuh sosialisasi. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu sudah mulai paham ya sudah. Kalau memang masyarakatnya siap untuk beragam, silakan ya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu memang harus diambil satu keputusan. Contoh sholat tarawih mau 8 apa 20, itu sudah harus, nggak boleh dengan imamnya nanti ribut nanti ya. Silahkan diputuskan. Dan saya kira butuh sosialisasi saja ya, butuh sosialisasi. Dan selama sosialisasi itu belum, buat jamaah begini, ini saya ingin jelaskan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, 4 madhab itu yang disepakati atas keimamannya, itu pendapat mereka. Andai Imam Syafi'i milih A, ini milih B, Imam Malik milih B, Imam Ahmad Hambali milih C, yang Abu Hanifah milih D, itu bukan yang A dapat pahala, yang B, C, D dosa, bukan. Kalau A dapat pahala 2, yang lain dapat 1. Jadi putarannya itu, berkutatnya antara dapat 2 pahala atau dapat 1, bukan antara dosa dan pahala, bukan. Jadi siapapun imam yang diikuti dari 4 itu insya Allah dapat pahala, mau dapat 2 ataupun 1. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun. Jika seorang mujtahid imam itu beristihad, dia betul dapat 2 pahala, dia salah dapat 1 pahala. Betul itu dapat 2 pahala, pahala capek dan pahala betul. Dapat 1 pahala itu pahala capek saja Pak, udah berjuang mencari ilmu, pengen tahu ilmu. Artinya sholat kita ini Pak, depan saya ini sholat, dia pakai kunut, saya milih tidak kunut misalnya, yakinlah ini kalau nggak dapat 1 dapat 2, artinya tetap berpahala. Yang salah itu nganggap pilihannya dapat 2 pahala, pilihan orang lain dapat neraka, sehingga dia nggak mau sholat di belakangnya. Tenang aja, dapat pahala. Mau dia kunut, mau nggak kunut, ada pahalanya. Kalau nggak 1, 2. Nah, sayangnya, bukan sayangnya, yang ngasih tahu ini benar, ini salah nanti di akhirat. Allah nggak ngasih tahu di dunia ini, karena Rasulullah sudah meninggal. Artinya selama itu keluar dari ulama, pendapat itu insya Allah berkutat antara masuk pahala 2 atau dapat pahala 2 atau pahala 1, surga VIP atau kelas premium. Jadilah. Jadi jangan, enggak saya nggak mau, saya ini Pak selama kecil nggak pernah kunut, ini imamnya kunut, saya nggak mau, nanti saya sekolah masuk neraka. Oh enggak Pak, tenang aja, dapat pahala walaupun 1, dapat.
Atau yang satunya, saya ini Pak selama lahir, baru lahir aja saya udah kunut. Misalnya, bapaknya maksudnya, ya sudah. Jadi udah nggak mau, saya nggak mau sholat. Jangan Pak, sholatlah berjamaah di masjid dengan terus disosialisasikan, dan ini tugas pengurus untuk mensosialisasikannya dan menjelaskannya, insya Allah. Yang kedua tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada 14 atau 15 ayat yang kalau kita baca, kita dengar, dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya, termasuk diantaranya surat As-Sajdah. Nah, di hari Jumat, khusus di hari Jumat subuh, dan ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, dianjurkan untuk membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah, di rakaat kedua surat Al-Insan. Nanti ketika sampai pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Dari berdiri itu langsung sujud. Bacanya apa? Tasbih minimal. Kalau bisa bacaannya apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, itu doanya. Atau baca tasbih saja cukup. Kemudian Allahu akbar, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Dan itu panjang. Surat itu dibaca full 3 lembar. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Di rakaat kedua baca surat Al-Insan 2 lembar, 2 halaman, maaf ya, 2 halaman, 3 halaman dan 2 halaman. Jadi total 5 halaman. Sebagai permulaan, walaupun ini ada perbedaan pendapat, sebagai permulaan, kalau baca seutuhnya mungkin berat. Minimal baca surat As-Sajdah dibagi 2. Rakaat pertama, rakaat kedua. Di masjid di Palembang di mana saya sholat, itu selama saya hampir 10 bulan sekarang, ya hampir 10 bulan di Palembang, setiap hari Jumat baca surat Sajdah itu, tapi dibagi 2. Nah, di tahun 2020 entah kenapa pengurusnya memasrahkan pokoknya hari Jumat Ustadz Bitoh subuh. Nah, yang namanya iman harus terus kita tingkatkan ya. Masa mau seumur hidup gitu-gitu aja, terus harus naik. Saya izin sama jamaah, gimana kalau saya baca lengkap? Saya baca 3 lembar pertama surat Sajdah, di rakaat kedua saya baca surat Insan lengkap juga, gimana? Setuju? Setuju. Saya izin pengurus, gimana Pak ya? Sudah sejak itu alhamdulillah masjid itu sudah mulai baca sempurna. Nah, maksud saya hari ini Bapak Ibu yang belum sanggup, ya sudah, ya latih. Masa mau sampai 60 tahun Qul huwallahu ahad, bukan jelek Qul huwallahu ahadnya, tingkatkan minimal di hari Jumat saja kok. Ya, sekali-kalilah dilatih biar tahu ada ajaran. Itu bukan khusus buat orang pondok pesantren. Memang yang mau masuk surga Firdaus A'la cuma orang pesantren. Kita juga pengen. Ya, tetapi pengurus mohon diberitahu dulu sebelum sholat itu, dikasih tahu nanti ada sujud tilawah. Dan kalau bisa ya dilatih dulu lah. Jangan dadakan full. Nanti kaget. Kaget. Tapi kalau memang lebih banyak yang tidak setuju, jangan. Lebih banyak yang tidak setuju, jangan. Silakan disensus. Karena pada prinsipnya memang imam itu dianjurkan untuk mempersingkat. Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Jika salah satu di antara kalian mengimami suatu kaum, ringankanlah. Sungguh di antara jamaah itu ada yang tua, ada yang sakit, ada yang sedang mendesak kebutuhannya. Tapi masa iya seumur hidup desak terus, sakit terus, ya. Maksud saya ada peningkatan begitu. Tapi perlahan. Dan itu bukan bid'ah, bukan sesuatu yang dibuat-buat, ada anjurannya, diperintahkan. Yang tahu itu layak atau tidak dilakukan di masjid ini adalah pengurus yang bisa melihat jamaahnya. Ya, wallahu a'lam. Itu saja jawaban dari saya. Yang penting damai dululah. Jangan satu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, jika sholat tarawih, ini satu contoh saja, sholat tarawih 20 apa 8 bikin orang ribut, nggak usah sholat tarawih. Kalau itu mempertaruhkan persaudaraan antara kita. Jangan sampai sholat tarawih yang sunnah mengorbankan persaudaraan yang itu wajib kita jaga.
Damai dulu, santai dulu, nanti masalah pendapat kita diterima bersama pengurus atau tidak, kita perlahan pelan-pelan, ngomonginnya pelan-pelan, ngomongnya enak. Belum diterima ya nggak apa-apa, yang penting sudah disampaikan. Sudah. Yang penting kita damai, sama-sama masuk surga insya Allah. Dan ya jangan sampai diputus silaturahim hanya karena beda pendapat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang memutus silaturahim, Allah putus hubungan dengan dia. Barang siapa yang menyambung, Allah juga akan sambungan dengan dia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Persaudaraan di atas segalanya, ya, dari sekedar perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله على محمد صلى